Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sapalma dari Hukum Keluarga C semester 3. Saya akan menjelaskan tentang hak perwalian anak. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya mengingat kembali kepada teman-teman agar tetap melakukan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Pengertian perwalian anak secara etimologi berasal dari kata wali dan jamaknya aulia. Sedangkan secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut Muhammad Amin Suma, sebagaimana yang dikutip dalam buku Wahbah Al-Zuhaili, bahwa perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang tua. Dasar hukum perwalian yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 5, yang kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat 1. Jenis-jenis perwalian menurut Profesor Muhammad Amin Suma, yang pertama yaitu perwalian terhadap jiwa, yang kedua perwalian terhadap harta, yang ketiga perwalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan seperti perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak. Sedangkan jenis-jenis perwalian menurut KUHA Perdata, yang pertama perwalian menurut undang-undang, yang kedua perwalian dengan wasiat, yang ketiga perwalian datif. Perwalian menurut undang-undang yaitu yang disebutkan dalam pasal 345. Jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa. Perwalian dengan wasiat yaitu menurut pasal 355. Ditentukan bahwa tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya jika perwalian itu berakhir pada waktu meninggal dunia atau dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris. Yang selanjutnya adalah perwalian datif, yaitu apabila tidak ada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wali. Menurut fikih, yang pertama orang mukallaf, yang kedua muslim, yang ketiga baligh dan berakal sehat, yang keempat adil, dan yang kelima laki-laki. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam pasal 107 ayat 4 menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum. Selanjutnya, orang yang berhak menjadi wali diatur dalam pasal 107 dan 108 kompilasi hukum Islam dan diatur juga dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 51 ayat 1 dan 2. Berikutnya adalah asas perwalian. Yang pertama, asas tak dapat dibagi-bagi. Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali yang diatur dalam pasal 331 KUHA Perdata. Yang kedua, asas persetujuan dari keluarga. Pasal 107 dan 108 KHI menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum. Dan orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 51 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal
dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Kewajiban dan tanggung jawab wali. Menurut fikih, yang pertama memelihara pribadi anak yang belum dewasa, yang kedua mengelola harta kekayaan seperti para orang tua. Kewajiban dan tanggung jawab wali juga tertera dalam pasal 110 ayat 1 sampai 3 dan pasal 111 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum Islam. Pengangkatan dan berakhirnya wali. Pengangkatan wali tertera dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tertera dalam pasal 108 kompilasi hukum Islam. Sedangkan berakhirnya perwalian tertera dalam pasal 111 kompilasi hukum Islam dan tertera dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4 tentang perkawinan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.